Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, siswa-siswi MTS Al-Amin yang berbahagia. Berjumpa lagi dengan Ibu Yuni dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 8. Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada materi sebelumnya atau pada materi subbab sebelumnya kamu telah mempelajari yaitu penguatan ekonomi maritim dan agrikultur di Indonesia, di mana kedua kegiatan tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mensejahterakan masyarakat secara adil dan merata. Nah, di pagi ini Ibu akan melanjutkan materi tentang pendistribusian kembali atau redistribusi pendapatan nasional, yang terdiri dari 1. Pengertian redistribusi pendapatan, 2. Program redistribusi untuk pemerataan distribusi pendapatan di Indonesia. Adapun tujuan dari pembelajaran di sini, peserta didik mampu menganalisis pendistribusian kembali atau retribusi pendapatan nasional di Indonesia dengan baik. Pengertian redistribusi pendapatan. Redistribusi pendapatan adalah pendistribusian kembali pendapatan masyarakat kelompok atas kepada masyarakat kelompok bawah. Pendistribusian ini dapat berasal dari pajak ataupun pungutan resmi lainnya. Kegiatan ini dilakukan sebagai salah satu bentuk jaminan sosial yang dilakukan negara kepada masyarakatnya. Jaminan sosial bukan merupakan pengeluaran yang dikeluarkan secara sia-sia, melainkan bentuk investasi sosial yang menguntungkan dalam jangka panjang. Nah, jaminan sosial ini dilandasi 2 pilar, yaitu redistribusi pendapatan dan solidaritas sosial. Jenis-jenis redistribusi pendapatan. Redistribusi pendapatan itu dapat kamu pahami sebagai usaha pendistribusian kembali pendapatan dari masyarakat mampu kepada masyarakat yang tidak mampu. Di sini redistribusi terbagi menjadi 2. Yang pertama, redistribusi vertikal, dan yang kedua yaitu redistribusi horizontal. Redistribusi vertikal ialah kegiatan transfer uang dari orang yang mampu kepada orang yang tidak mampu dari segi finansial. Redistribusi ini dilakukan pemerintah ataupun pribadi. Nah, bisa kalian lihat contohnya di situ ada gambar pemungutan pajak kepada masyarakat untuk pembangunan yang bisa digunakan untuk fasilitas umum. Dari hasil pajak tersebut apa saja? Sekolah, kemudian jalan raya, jembatan, rumah sakit. Nah, itu diambil dari pungutan pajak yang dibangun, pungutan pajak dari masyarakat atau rakyat kemudian dibangun untuk fasilitas umum. Kedua, di situ ada gambar penggalangan dana untuk korban bencana alam. Nah, di situ disalurkan melalui lembaga kemanusiaan. Yang kedua, redistribusi horizontal. Redistribusi secara horizontal ini merupakan transfer uang antar kelompok, misalnya dari orang dewasa ke anak-anak. Nah, di sini redistribusi ini bersifat siklus kehidupan. Contoh, bisa kalian lihat di situ ada gambar pemberian uang pada saat-saat tertentu, misalnya pembagian uang pada Lebaran, hari Lebaran, dan lain sebagainya. Nah, bisa juga pendistribusian horizontal bisa berbentuk di situ BPJS Kesehatan.
2. Program redistribusi untuk pemerataan distribusi pendapatan di Indonesia. Tujuan utama redistribusi pendapatan adalah menghilangkan kesenjangan ekonomi di Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah telah melaksanakan berbagai program. Apa saja programnya? A. Program pemberian jaminan akses kebutuhan dasar bagi masyarakat bawah. Langkah pertama sebagai upaya pemerataan pendapatan dalam masyarakat dengan memenuhi kebutuhan masyarakat, kebutuhan tersebut yaitu mencakup kebutuhan pokok. Kemudian akses kesehatan, pendidikan. Nah, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut, pemerintah melakukan berbagai program. Apa saja? 1. Bantuan sosial pangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Program Keluarga Harapan atau PKH untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin. Kemudian BOS, bantuan operasional sekolah untuk meningkatkan akses sarana pendidikan. Kemudian ada JKN-KIS, program jaminan kesehatan nasional untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat. B. Program kelompok usaha bersama atau KUB dan usaha ekonomi produksi atau di mana penanganan masyarakat miskin adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah pusat, pemerintah daerah atau masyarakat. Usaha tersebut meliputi kebijakan, program, kemudian kegiatan pemberdayaan, pendampingan serta fasilitas untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. C. Pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau juga yang disingkat dengan UMKM. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM merupakan bentuk usaha masyarakat yang perlu dikembangkan. Nah, di sini faktor-faktor apa saja yang menyebabkan UMKM itu perlu dikembangkan? Yang pertama, UMKM di sini bisa menyerap banyak sekali tenaga kerja. Yang kedua, UMKM bisa membantu memeratakan atau mendistribusikan pembangunan. Yang ketiga, UMKM bisa membantu pemerataan distribusi pendapatan. Nah, untuk mengembangkan sektor UMKM tersebut, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan. Salah satunya apa? Yaitu mengeluarkan KUR. Apa itu KUR? Kredit Usaha Rakyat. D. Kerjasama dengan pihak swasta dalam menjalankan program CRS, Corporate Social Responsibility. Nah, secara tidak langsung dapat membantu dan memperkuat program-program pemerintah yang memiliki keterbatasan. E. Mewujudkan kebijakan penegakan hukum dan keadilan ekonomi. Pemerintah merupakan strategi dan kebijakan dalam menciptakan pembagian pendapatan yang lebih merata dalam masyarakat. Pemerintah hendaknya di sini berperan aktif dalam melaksanakan program pemerataan pendapatan yang ada di masyarakat. Nah, pemerintah pun secara konsisten di sini mewujudkan penegakan hukum yang adil. Harapannya yaitu apa? Dunia usaha nasional dan asing dapat bersaing secara sehat sehingga dapat menciptakan sebuah lapangan kerja. 3. Beberapa alternatif praktek redistribusi pendapatan di Indonesia. Sebagai pembuat kebijakan, pemerintah di sini mengusahakan beberapa upaya terkait alternatif pendistribusian pendapatan. Yang pertama yaitu subsidi atau yang A, subsidi. Dalam rangka mendistribusikan pendapatan, pemerintah berupaya mendorong sektor UMKM agar tetap hidup dan memiliki daya saing. Bukti nyata dukungan pemerintah dengan pemberian subsidi bagi UMKM, subsidi yang diberikan berupa potongan harga dan tambahan modal bagi produsen, misalnya subsidi pupuk. Nah, di sini subsidi ini
peruntukan bagi petani di daerah pedesaan. Tujuannya apa? Yaitu untuk menekan biaya produksi para petani. B. Pengenaan pajak. Salah satu fungsi pajak dalam perekonomian adalah fungsi distribusi. Pajak digunakan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan ekonomi dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Fungsi ini berkaitan dengan tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pendistribusian pendapatan. Fungsi distribusi pajak tercermin dalam bentuk penyediaan pelayanan kesehatan murah, fasilitas pendidikan yang murah, fasilitas transportasi publik yang nyaman, serta subsidi pengadaan rumah murah dan barang-barang kebutuhan pokok lain. Nah, itu tadi anak-anakku semuanya pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk tugas kalian di rumah, Ibu akan memberi kalian tugas berbentuk esai ya, nomor 1 sampai dengan nomor 4. Kalian tulis jawabannya saja, kemudian kalian upload di penilaian pengetahuan. Nah, ingat batasnya sampai jam 1. Nah, di samping penilaian pengetahuan juga Ibu akan memberikan tugas penilaian keterampilan. Tugasnya apa? Yaitu kalian mencari gambar bentuk-bentuk subsidi yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Nah, kemudian nanti gambar tersebut kalian upload di tugas penilaian keterampilan. Batas mengerjakan di situ nanti bisa kalian lihat di penilaian keterampilan. Ya, jadi tugas untuk minggu ini ada 2, tugas penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Nah, demikian tadi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.